yang perlu kita kaji adalah bagaimana hukumnya maulid. Kita baru masuk yang berpegang orangnya itu pendapat orang-orang yang ada. Pendapat yang ini ada maulid. Beberapa dari luar. Kita belum kaji ini, jadi kita kaji. Bagaimana hukumnya di maulid ini, kapan sejarahnya, dan bagaimana sebenarnya dalam kita ini beribadah. Namun sebelum itu, seorang sahabat namanya Irbad bin Sariyah. Ketika Irbad bin Sariyah sembahyang dengan Nabi. Setelah sembahyang dengan Nabi, Nabi kumpulkan sahabat dan berikan wasiat. Sampai tersaat kata Irbad bin Sariyah tadi, ya Rasulullah, akan-akan ini wasiat terakhir. Dan sahabat mendengarkan sambil mengenangan air mata. Sambil menangis. Seakan-akan ini pesan Nabi yang terakhir. Nah, Irbad bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wasiat Nabi yang terakhir? Nabi menjawab, apa kata Nabi? Usikum bi taqwallah. Wahai para sahabat, saya wasiatkan selalu bertakwa kepada Allah. Terus wasam'i wa ta'ah. Teruslah dengarkan, taati apa yang saya ajarkan. Yang menarik sambungannya, Rasul menyampaikan, man ya'ish minkum ba'di. Ketahuilah para sahabat Rasulullah, orang-orang awak berana yang hidup setelah saya. Artinya sahabat kata kaum muslimin yang hidup setelah Rasulullah wafat. Man ya'ish minkum min ba'di. Apa? Semua hadis. Fasayara ikhtilafan katsiran. Dan mendapatkan banyaknya perselisihan-perselisihan. Banyaknya ikhtilaf. Mungkin inilah yang terakhir. Banyaknya ikhtilaf. Saya ikhtilafan katsiran. Awal kamu menemukan, kamu rasakan banyaknya perbedaan, banyaknya ikhtilaf. Namun Nabi perintahkan sahabat ketika itu, semua sahabat. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Namun awal ketika banyaknya perselisihan itu, alaikum bisunnati, hendaklah pegang teguh sunnahku. Wa bisunnati al-mahdiyyin khulafa'ur rasyidin, dan sunnah para khalifah rasyidin. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka diberitakan ini berpegang teguh tamassaku. Bahkan setelah ini Nabi Muhammad ini tamassaku dia, pegang teguhlah, memakukan sunnah itu dan sunnah para khalifah yang empat. Dan bahkan Nabi buatkan lagi, tidak cukup dengan hanya menggenggam sekuat-kuatnya. Sambung hadis, wa aku alaiha bin nawajib. Namun awak menggigitlah, menggerah, mengigo gerah sekuat-kuatnya. Ini wasiat Nabi ke sahabat, sampaikan oleh Irbad bin Sariyah ini, suruh berpegang teguh dengan sunnah beliau dan juga menjadi penggerahamnya. Namun di ujung hadis tadi memberikan gambaran seperti apa perselisihan yang timbul itu. Karena Nabi wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah dan hati-hati ya muhdatsatil umur, hal-hal yang baru, hal-hal penambahan dalam agama ini. Nah, terus kata beliau, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap penambahan itu yang saya contohkan kata Nabi, itulah
bid'ah. Artinya bahasa bid'ah, kata bid'ah mulai Nabi menyampaikan. Jadi kata bid'ah kan dari ulama, kan dari sahabat. Nabi menyampaikan memulai fa'iyyakum muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdatsah itu penambahan tadi yang tidak ada contohnya itu adalah bid'ah. Kita kaji apa itu bid'ah. Supaya kita salah paham juga makna dari kata bid'ah. Nah setelah itu yang amat menakutkan, Nabi sampaikan juga wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan konsekuensinya, akibatnya yang sesat itu akan mengantarkan pengamalnya, pelakunya dalam neraka. Ini jauh-jauh hari Nabi ingatkan kaum muslimin dan sahabat. Maka saya ulang, seorang sahabat namanya ini Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman tanya Rasulullah, ketika sahabat-sahabat lain tanya kebaikan, dia tanya, ya Rasulullah, dulu kami masa jahiliyah kejahatan-kejahatan, datang engkau ya Rasulullah kebaikan-kebaikan. Apakah setelah drama akan datang lagi keburukan, asyik? Nabi jawab iya. Setelah syar itu ya Rasulullah, apakah ada kebaikan lagi? Nabi jawab iya. Namun jawab nah fi khaw. Iya baik lagi tapi bercampur. Lantas Huzaifah bin Yaman tanya lagi, ya Rasulullah, mungkin nggak setelah yang bercampur tadi kembali murni? Nabi geleng kepala. Kembali Huzaifah bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya hidup di masa itu, apa yang saya kerjakan? Rasul kembali mengulang nasihat tadi, wa alaika bisunnati. Ya Huzaifah bin Yaman, kalau engkau hidup di masa itu, bercampurnya tadi semua itu semua baik, semua sunnah bercampur dia, maka engkau ya Huzaifah berpegang teguhlah dengan sunnah. Yang kedua Nabi, bergabunglah dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah walaupun itu sedikit. Dan yang ketiga kata Nabi, Huzaifah bin Yaman, silakan. Kamu nunggu lagi, ya Huzaifah, tinggalkan walaupun engkau makan akar pohon. Artinya hidupnya sengsara, itu lebih baik ketimbang bercampur dengan orang tadi yang semuanya mengamalkan bid'ah. Ini saya Nabi Huzaifah bin Yaman. Maka kita hari ini kembali kita ulang ini. Yang pertama kita berharap bahwa kita ini setiap ibadah yang kita amalkan itu merujuk tuntunannya Rasulullah. Lantas pertanyaannya, bagaimana hari ini? Apakah maulid itu Rasulullah ajarkan? Yang pertama, tadi Nabi perintahkan kita ikut sunnah, itu Rasul dan Khalifah Rasyid. Kita sejak sejarah nggak menemukan Rasulullah mencontohkan ke sahabat dan sahabat mengamalkan, dan bahkan mengatakan bukan hanya sahabat tabi'in enggak juga, tabi'ut tabi'in enggak juga, dan bahkan imam mazhab yang 4 berdoa. Nah ini, lantas tanyanya kapan munculnya?
Imam mazhab yang terakhir Ahmad bin Hanbal itu wafat tahun 241 Hijriah. Ahmad bin Hanbal lahir 164, wafat beliau 241, umur beliau kalau salah 77 tahun. Ini Imam mazhab yang terakhir, muridnya Imam Syafi'i. Sementara munculnya ini, para sejarah mencatat itu pada masa dinasti Fatimiyah. Kapan dinasti Fatimiyah? Dinasti Fatimiyah mulai muncul di tahun 362 Hijriah. Jadi inilah dinasti Fatimiyah. Sebelum ini Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah. Habis dua daulah ini yang masih memakai sunnah Nabi, dan muncullah ini dinasti namanya Fatimiyah. Pada dinasti inilah muncul bukan hanya Maulid Nabi, juga ada Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain. Di masa dinasti ini dimulai 362 Hijriah. Dinasti Fatimiyah dan banyak Maulid Nabi, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan bahkan Maulid raja-raja yang menjabat di masa pemerintahan itu. Nah, sampai tahun 571 muncul seorang panglima perang, Salahuddin Al-Ayyubi. Masa beliau lah menghancurkan ini Fatimiyah 571. Yang ini dihapus pada Salahuddin. Maulid raja-raja dihapus, Hasan dihapus, Husain dihapus, Fatimah dihapus. Namun Maulid Nabi terus berjalan. Di masa pemerintahan ini Salahuddin Al-Ayyubi 571 Hijriah. Maka munculnya banyak bid'ah di masa Fatimiyah inilah, atau dinasti Fatimiyah, dan banyak. Makanya diporangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka secara hukum, kalau kita minta ini pendapat imam mazhab, satu pun imam mazhab nggak ada pendapat. Kenapa tidak ada? Melewati masa para imam mazhab. Terakhir imam mazhab wafatnya 241, sementara muncul mulai 362 Hijriah. Artinya abad ketiga baru ada muncul ini Maulid. Maka para ulama hari ini muncul dua pendapat yang mengatakan ada. Apa dalilnya? Dikait-kaitkanlah yang terpegang dari itu. Ketika bertanya, lima zatasumu yaumal isnina nabi, apa dan puasa bahwa ini? Nabi menjawab, "Hadzaka yaumun wulidtu." Itu hari saya lahir. Wadaka yaumun uhiya alayya. Di hari itu wahyu karena turun. Dikaitkan. Yang kedua, dalil menangkan juga oleh para orang ini mengamalkan amalan ini itu ketika lahir Muhammad, Syuaibah hamba sahaya dari Abu Jahal dimerdekakan oleh Abu Jahal, dan Abu Jahal menurut riwayat mimpi orang sahabat lain setiap hari Senin diringankan azabnya. Namun jikalau seandainya memang ini sunnah dan disyariatkan,
nggak mungkin Nabi nggak mencontohkan, nggak mungkin sahabat-sahabat meninggalkan, nggak mungkin para tabi'in melupakan, nggak mungkin tabi'in mengabaikan. Kalau ini sunnah. Namun dari masa terbaik tadi, masa Rasulullah, para sahabat, tabi'in, sampai ke Imam Azhar, nggak menemukan. Maka dari konkret tentang upacara-upacara ini kita akan menemukan apakah ini termasuk bid'ah? Ya, untuk mengkaji ini, apa itu bid'ah? Secara bahasa, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Di bahasa dia bada'a. Dalam Al-Quran, wallahu badi'us samawati wal ardh. Maka secara bahasa dia adalah sesuatu yang baru yang enggak contoh sebelumnya. Jadi kalau kita kata di langit buhna Allah, maka itu hal yang baru. Bahkan juga yang pernah katakan, lastu bid'an rasul, sebagai hal baru depan Nabi. Artinya Allah mengirimkan nabi-nabi sebelumnya. Maka secara bahasa artinya ini. Terus apa secara definisi? Para ulama mengasama memberikan definisi tentang bid'ah ini. Namun tidak sekian pendapat yang rajih, yang kuat, yang bagus juga. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dalam fatwanya. Kata Ibnu Taimiyah, ma khalaqal kitab wa sunnah wa salafal ummah fi ibadah wal i'tiqadah. Jadi sebelumnya dalam kajian ada bersih Ibnu Taimiyah, kata beliau, ma khalaqa al-kitab wa sunnah wa salafal ummah. Ada bawahnya dua kata nih, lil i'tiqadah wal ibadah. Ya, kalau tak tidak, apakah itu bid'ah? Kata Ibnu Taimiyah, sesuatu yang baru, menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah Nabi, menyalahi para khalifah Rasyidin, salaful ummah, menyalahi para khalifah. Apakah semua hal? Tidak, hanya i'tiqadah, keyakinan dan ibadah. Kalau begitu tentang dunia tidak. Bahkan kata Nabi, antum a'lam bi umuriyakum. Dia lebih tahu tentang dunia kalian. Kalau begitu hari ini kita punya HP. Nabi yang pernah saat punya HP. Apa itu bid'ah? Tidak. Kalau tidak, bukan akidah, bukan ibadah, tapi dunia. Hari ini kita baca sawah kita, lampu reno menggunakan mesin. Dulu kan Nabi ada orang baca pakai mesin. Apakah itu bid'ah? Tidak. Kenapa tidak? Itu dunia, bukan akidah, bukan ibadah. Namun jika Anda mengatakan orang bahwa ada Nabi yang ke-30, ini udah bid'ah, tapi akidah. Ada orang mengatakan bahwa sembahyang subuh 6 rakaat, larinya ke ibadah. Maka ini paham tadi tentang bid'ah itu. Lantas hari ini masalahnya semua mengaku sunnah. Yang buat maulid kami sunnah, yang buat kamu yang sunnah. Ini saya katakan, bukankah kamu memperingati maulid Nabi, kamu sunnah. Yang mana buat gaji, kamu yang sunnah. Masing-masing ini mengklaim bahwa dialah yang sunnah. Lantas bagaimana kita mengukur?
yang betul, yang sunnah, yang betul, yang hanya sunnah. Ya, nanti mengukur mana yang dekat, mana yang enggak. Secara umum nanti kita punya rumus. Yang pertama ada dalil, ada contoh. Nah, dalilnya ada, baru kita 6 rumus untuk mengukur kita ini ittiba atau tidak. Yang pertama tadi, mengetahui sumbernya, rasanya ya. Yang pertama, dalilnya ada, contohnya ada. Kita akan contoh paling gampang tentang sembahyang. Allah perintahkan, aqimi sholata, dirikan sholat. Langsung Rasul mencontohkan, bahkan hadis yang kuat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Berarti dalilnya ada, contohnya lengkap. Kita bersembahyang, sembahyang seperti Nabi sembahyang. Langsung Nabi berikan contohnya, bagaimana rukunya, bagaimana dia takbiratul ihramnya, bagaimana berdirinya, kiban sujud, jelas. Maka ini karena ini jelas, jarang orang beristilah ke sini. Kan jelas. Kalau begitu kita ini sembahyangnya ikut seperti Nabi sembahyang. Kiban, ya hadis menjelaskan. Yang kedua, dalilnya ada, namun contohnya sementara. Dalil ada, contohnya sementara. Apa contohnya? Ketika orang sembahyang subuh kunut, subuhnya kunut. Contoh, dalilnya ada dan contohnya sementara. Apa sementara? Imam mazhab tidak sepakat tentang kunut subuh. Dalam mazhab Syafi'i ada. Kapan? Sebelum sujud. Dalam mazhab Maliki ada. Kapan? Sebelum ruku. Dalam mazhab Hambali tidak ada. Dalam mazhab Hanafi tidak ada. Kenapa imam mazhab berikhtilaf dalam hal ini? Orang-orang di Bukan minta dikirimkan para penghafal Quran mengajarkan agama di Bukan. Dipilihkan sahabat yang paling hafal-hafalannya dikirimkan ke Bukan. Namun di seluruh Madinah yang 70 tadi dibantai. Dan malaikat menyampaikan ke Nabi, ya Nabi, sahabat-sahabat yang berarti yang terbaik mengajarkan kepada upah itu agama Al-Quran dibantai. Maka Nabi ini 1 bulan pun qanata syahr, 1 bulan pun melaknat orang-orang yang membunuh sahabat. Yang 70 orang tadi. Lantas turunlah ayat Allah menegur, laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, dan keharusan mau laknat sebulan, kau tanggal. Ayat rubah alaih azibah. Masalah itu Allah menyiksa mereka, mengampuni mereka. Fa'inahum zalimun. Ini turun ayat menegur Nabi. Maka setelah itu Nabi berubah. Nah, itulah hadis dijelaskan bahwa Luqman al-Asja'i ayahnya sembahyang belakang Nabi, belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Apakah Nabi bunuh atau orang bunuh? Kata ayah Malik al-Asja'i, tidak. Setelah itu terus ada hadis menjelaskan lagi bahwa Nabi berhenti itu hanya melaknatnya, mengganti mendoakan. Nah, ujung-ujungnya kan contohnya sementara tadi, dalilnya ada. Ini contoh
ngubur, apakah itu bid'ah? Tidak ada. Berarti kubur itu bukan bid'ah. Yang mau kunut silakan, yang nggak kunut nggak apa-apa. Namun yang jelas kalau kita ini berjamaah, bunyi hadis jika imam muliyutama imam dipilih untuk diikuti. Kalau imamnya kunut, kita kunut. Namun kalau imamnya nggak kunut, jangan kunut. Imam nggak kunut, drop kunut. Artinya orang tidak imam berarti. Ini kita ini bahwa kunut itu bukan bid'ah. Pernah diamalkan walaupun dari dalilnya, contohnya sementara. Ya, yang ketiga, dalil ada, namun contoh nggak ada. Nah, ini dalil ketiga. Dalilnya ada. Yang ketiga, ini dalil ada, namun contohnya tidak ada. Ini kita amalkan. Contohnya, Nabi nggak pernah mencontohkan masuk masjid tahiyat masjid. Pokok rumah Nabi dalam masjid. Namun Nabi menjelaskan, man dakhala al-masjid ay yusalli rak'atayn qabla an yajlisa. Barang siapa yang masuk masjid, sembahyanglah 2 rakaat sebelum dia duduk. Dalilnya ada, namun Nabi tidak mencontohkan. Itu pun kita amalkan. Apa? Nabi tidak ada masjid karena rumah beliau dalam masjid. Maka Nabi mengamalkan tadi, beliau tidak ambil tahiyat masjid. Namun hadis sahih menjelaskan, barang siapa yang masuk masjid, ambillah tahiyat masjid 2 rakaat sebelum dia duduk. Nah, untuk tahiyat masjid ini apakah boleh? Bukankah setelah asar ini waktu larang sembahyang? Namun yang masuk masjid setelah asar boleh ambil tahiyat masjid. Kenapa? Sembahyang ini punya sebab. Asal masjid ambil 2 rakaat. Namun Nabi tidak mencontohkan. Ada, contohnya tidak ada. Terus yang keempat, dalilnya sama. Dalilnya sama-sama dalilnya sama, contohnya tidak ada. Dalilnya sama-sama, namun contohnya tidak ada. Hari ini kita zakat fitrah menggunakan beras. Menggunakan beras. Kita perlu dalil. Dalil. Hadis mengatakan bahwa pada zakat fitrah lebih mengambil. Tidak ada. Namun hadis menjelaskan zakatul fitri tuhratan lisa'im. Zakat fitrah itu membersihkan yang berpuasa dengan rafas, dengan lagu wa rafas. Waktu makan dari fuqara. Ini hadis. Zakat fitrah itu membersihkan menggunakan puasa orang berpuasa sekaligus bantuan untuk orang-orang yang fakir. Namun tidak ada hadis yang menjelaskan kita mengeluarkan zakat fitrahnya dengan beras. Karena tahun hadis. Namun kita hari ini mengeluarkan dengan beras. Maka berkembang Islam tadi. Di Arab makanan pokoknya itu ya kurma dan gandum. Dari lain Tunisia, Andalusia semuanya makan pokoknya enggak lagi gandum dan kurma. Maka ditengoklah bahwa kurma dan gandum itu adalah makanan pokok. Kalau begitu, makanan pokok di daerah itu itulah untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, 3 mazhab mengambil ini ilahnya makanan pokok. Sementara Imam Hanafi mengambil
kebutuhan pokok. Kenapa 3 mazhab? Zakat fitrahnya makanan pokok. Imam Hanafi membolehkan zakat fitrahnya menggunakan uang. Imam Hanafi memahami bahwa kurma, gandum itu kebutuhan pokok. Bukankah uang kayak ini kebutuhan pokok? Biasanya, kenapa? Tadi itu dibolehkan. Dalam mazhab Hanafi menggunakan zakat dari uang. Karena mazhab Hanafi memahami gandum, kurma itu adalah kebutuhan pokok. Sementara 3 mazhab makanan pokok. Nah, namun beras tidak ada contohnya. Inilah berlaku, namanya al-qiyas. Mengkiaskan. Kalau untuk beras makanan pokok, sementara kurma, gandum makanan pokok, sama-sama makanan pokok. Dalam mengkiaskan tadi ada dia syarat-syarat kita mengkias. Di antaranya yang dia sejenis. Pada persamaannya sama-sama pokok. Nah, orang hari ini ketika meninggal dunia dikuburkan, diazankan di kuburan, dikiaskan dengan azan ketika lahir. Maka ini disebut dengan al-qiyas ma'al farid batil. Kias yang ada bersamaan itu batal, nggak boleh secara hukum. Kan sama Ustaz, yang sabuk keluar dari dunia rahim masuk dunia alam dunia, seperti keluar dari alam dunia pindah ke alam kuburan. Itu bersamaan yang nggak sesamakan. Apakah sama alam dunia, alam kubur? Apakah sama alam rahim, alam dunia? Enggak sama. Maka itu disebut dengan al-qiyas ma'al farid. Qiyas tapi berbeda, enggak sama. Maka itu disebut dengan al-qiyas ma'al farid batil. Enggak boleh menjadi sumber hukum. Artinya, maka dilakukan bahwa yang hadir mengazankan jenazah masuk ke alam kubur hanya hadis satu aja, kecuali mengkiaskan ketika orang lahir diazankan masuk ke alam kubur diazankan. Mengkiaskan, namun ini kias ma'al farid. Nah, ini tadi ini. Nah, kalau begitu, kenapa ini sekarang jadi? Apakah ada contoh? Kalau begitu jemaah hukum sendiri. Apa hukumnya? Mulai tadi kita menemukan dalilnya, kita nggak menemukan contohnya. Sampai jelas? Hah? Tidak. Tidak ya? Terima kasih banyak. Nah, begini. Kalau saya memang ini kita akan menemukan dalil, menemukan contoh. Namun menurut Al-Qur'an, ketika orang berkumpul memperingati Maulid, menyampaikan ceramah, boleh. Apa? Ini menentu timingnya, waktu kita ini. Orang ini kan berubah. Yang ada malam kami berikut, nada pakai kamu. Saya kalau niku undangan acara nyonya. Insya Allah bukan. Karena itu, kan ingat pun kalau lewat nada kamu. Ya kami bukan kayak itu. Nah akan berubah. Maka momentum ini diingatkan. Contoh, tanggal 17 Agustus 1945. Ini saya sampaikan. Saya 17. Ini anak sekolah panjat pinang, lomba bola, lomba ini. Apa tujuannya? Mengingatkan. Maka kali ini sebatas seremonial. Artinya kita berkumpul, kita panggil penceramah, menyampaikan kisah akhlak Rasulullah untuk contoh Rasul tadi, itu silakan. Itu bagus. Contoh lagi, kita melarang. Kita ambil pengajian di masjid ialah malam Amin. Apakah Nabi pernah mengamalkan dia ke dalam kajian? Tidak ngaji. Momentum untuk kita pengajian.
masih ramai, saling menyampaikan nasihat. Maka ketika ini kita ambil momentumnya, menyampaikan kisah Rasulullah, menyampaikan contoh akhlak Rasulullah, supaya apa? Generasi ini terus mengingat, mengamalkan, maka itu bagus. Namun jikalau contoh orang-orang Fatimiyah, asal maulid Nabi, orang ini berkumpul bersolawat, tangan milik orang itu depan dada. Kenapa? Orang meyakini bahwa roh Nabi Muhammad itu bersama mereka pada hari itu. Tangannya di sini. Nah pas nanti maulidnya Ali bin Abi Thalib, semuanya mendoakan ke Ali bin Abi Thalib dan tangannya di dada. Kita orang Indonesia semua mengatakan bahwa kami benci Syiah, kami tidak mau Syiah. Namun hari ini kita mengamalkan Syiah. Yang maulid dari maaf, itulah amalan Syiah. Makanya ada maulid Nabi, maulid Ali bin Abi Thalib, maulid Fatimah, maulid Hasan, maulid Husain. Dan bahkan mengingat ketika maulid Husain ini orang-orang Syiah menyakiti tubuhnya. Ingat bahwa Husain itu meninggalnya di Karbala. Saya akan jemaah ini merasakan sakitnya dirasakan oleh Husain. Nah, tanpa disadari kita hari ini sebenarnya juga mengamalkan ajaran-ajaran Fatimiyah. Jadi yang itulah cikal bakalnya lahirnya Syiah. Kita buat sepanduk budaya, kami nggak ikut Syiah, kami anti Syiah, tapi nggak benar. Namun amalan kita, kami mengamalkan yang Syiah amalkan. Ini kan tanpa sadar. Sebenarnya. Maka kembali pertanyaan dari Muhammad yang berikut, ketika ada hadis sampaikan oleh para penceramah maulid, man azzama maulidi, barang siapa mengagungkan hari kelahiran saya, bahwa ma'i fil jannah, maka orang itu dalam surga manlun. Itu hadis batil, juga palsu. Yang benar hadisnya, man ahya sunnati. Ini hadis dari Abi Hurairah. Maka hadis man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, fahuwa ma'i fil jannah, maka orang itu kata Nabi bersama saya di surga. Kasababa wal wusta, seperti dua jari. Maka Bapak Ibu yang hormati, Bapak dan kaji berikut kenapa tema kelewat kita kaji ini. Namun kalau hari ini yang mengamalkan, pasti kita katakan dalilnya Nabi berpuasa pada hari Senin. Dan katanya akan beliau berpuasa, jawabannya itu hari kelahiran. Kalau itu sunnah, pasti dia punya diajarkan cara. Ini mahal. Nabi mengajarkan kita ini cara ini. Gimana ya? Ini hal kecil. Masuk masjid, luar masjid, masuk WC, luar WC. Ini hanya lunggup lah. Nabi ajarkan. Pokok yang baik dari itu, apa itu? Tak mungkin. Satu hal yang mustahil. Dan lupa menyampaikan ini kan lebih mungkin. Kan masih kecil, tapi ini hanya besar. Yang kecil menyajarkan. Ibu kamu silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Ya. Sebelum itu ini saya kitab ini judulnya dia Mafhumul Bid'ah, pemahaman bid'ah. Dan karena dia Arab, kalau terjemahkan ini pertama terjemahan dari kitab ini. Di kitab dia Mafhumul Bid'ah judulnya ini. Jadi kalau terjemahkan ini apa terjemahkan? Takutnya kan lagi dia bukan terjemahkan. Di antara dalam kitab ini akibat ketika orang
mengamalkan yang bid'ah tadi. Artinya yang kita amalkan, yang Nabi nggak ajarkan, yang sahabat-sahabat juga nggak contohkan, maka apa resikonya? Sedikit. Yang pertama resikonya adalah hadis menjelaskan dari Aisyah berkata oleh Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina ma laysa fihi fa huwa rad, maka ibadahnya Allah enggak terima. Ini baik, bukan mulai dulu. Anu kami, TV kami, belum ini, bahkan masyarakat yang utama. Namun Pak Wala ditolak. Allah dan Rasulnya ini enggak terima. Apa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang kedua, apa akibatnya? Akibat yang kedua, orang yang sering mengamalkan ini, maka orang itu Allah tutup hatinya untuk dapatkan petunjuk. Maka dia sampai salah pegang. Salah pegang ini betul. Ini salah apa? Pegang. Salah pegang ini begini, pegang begini. Kokoh. Karena sering mengamalkan ini, Allah tutup hatinya dan matanya tertutup dari petunjuk. Ini juga akibat dari orang-orang yang sering mengamalkan ini. Terus, apalagi akibatnya akan menimbulkan ini perpecahan dalam umat. Al-Quran Al-An'am 153 itu menjelaskan, Allah berfirman, wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu. Inilah tunjuk kata Allah ya Rasul yang lurus, maka ikutilah Al-Quran dan Rasulnya. Semua ayat. Wala tattabi'us subula, menyawablah banyak mengamalkan tadi yang bukan tunjuk Rasulullah dan juga tunjuk Allah, maka fatafarraqu bikum, dan akan terpecah-pecah. Jelas ini. Ya, di kampung ini lagi kelompok ini terpecah-pecah, kelompok ini. Kenapa? Kakak ini mengamalkan tadi yang anak hidup, yang anak tunjuk, yang cakap, yang jamaah, tidak jamaah masjid, yang anak kenyataan. Maka kapal ini terus terpecah belah karena akibat tadi sering mengamalkan itu. Selanjutnya, Allah juga melaknat orang-orang yang mengamalkan yang tidak ada tuntunannya. Hadis dari Ali riwayat oleh Bukhari dan Muslim itu bunyi hadis, faman ahdasa au muhdisan, barang siapa mengamalkan yang bid'ah tadi, semua hadis, fa alaihi laknatullah, orang itu mendapatkan laknat Allah. Wal malaika, laknat para malaikat. Wal nasi ajma'in, dan juga manusia yang banyak. Orang-orang yang ikut sunnah dan kemudian orang-orang yang banyak mengamalkan bid'ah itu. Bahkan di hadis, la yuqbal minhu 'adlun wa la sarfu. Apapun yang dilakukan, la yuqbal, tidak diterima. Ini akibat kita ini banyak melakukan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini ada sesuai. Maupun tidak ada juga. Masih sikat aja. Di antara akibatnya juga, orang ini mendapatkan kemurkaan Allah nanti pada hari kiamat. Tengok Al-A'raf 152. Al-A'raf ayat 152. Itu bunyi ayat, innal ladzina takhazul ijla sanaluhum qadun min rabbi. Orang-orang yang mengamalkan tadi yang enggak Allah perintahkan, Rasul enggak perintahkan, sanaluhum qadun, dia mendapatkan ghadab. Apa ghadab? Kemurkaan Allah.
Ini diantara akibat kita ini banyak mengamalkan yang tidak ada tuntunan. Ya, terima kasih banyak. Yang baik-baik silakan diambil, yang tidak ditinggalkan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.